yang kita ngumpliti. Kita karena diciptakan Allah dohir dan batin, kita ngumpliti ibadah keduanya ini, yang mana gerak badan kita dibuat untuk ibadah juga, dan yang kedua untuk mengenal Allah dari sisi dalam batin. Kita tidak bisa mengenal Allah dari dengkul, dari siku, dari hidung, tapi dari sisi batin. Yang namanya mengenal itu di otak dan hati. Nah, itu menyatukan diri itu sudah dari sisi batin kita dapat. Selamatlah kita. Nah disinilah kalau nyangkok ya, ini namanya nyangkok ya, itu nempel kamukten kata orang Jawa itu. Selamat besok. Kenapa? Sesungguhnya saya punya trayek, saya sopirnya. Kalaupun melanggar ditilang, yang ditanyakan PU bis sama STNK semuanya itu pelanggarannya, yang ditilang sopirnya. Makanya siapakah yang selamat? Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah yang ngikuti sunnah Rasul, bukan syariat toh, tapi 50 tahun ibadah Rasul tauhid. Ada di Gua Hiro ngapain? Itu Ahlus sunnah itu dua sisi. Wal jamaah itu sing kumpulan begini. Jadi besok dibawalah konsep syafaat, itu konsep syafaat dibawa. Seluruh jamaah ini dibawa. Jadi tidak ada pertanyaan dalam kubur, enggak kena. Nah kita kenapa mesti takut dengan mungkar nakir? Wong dulunya Bapak Adam itu disujudi sama para malaikat. Kok kita kebalik, asumsinya dibalik, takut sama malaikat? Enggak, justru malaikat yang segan dengan cucuk warisannya Nabi Adam yang dulu mereka segani. Jadi kita enggak perlu takut. Asumsi itu dibuang. Begitu. Konsep wujud kita mbako mukulatul lilawati zikiamu bina. Coba wujud itu ada sifat wujud nafsiyah. Ya wa ya ghairu. Sifat wujud itu akan melekat pada makna orang tersebut. Kalau kita bermakna Rahman Rahim, kita akan bertemu Allah dengan sifat itu. Tapi kalau kita bermakna Allah itu Maha Penyiksa, kita akan menemukan itu. Kita akan menemukan itu karena maknanya melekat pada itu. Ya wa ya ghairu. Aku melekat pada makna. Likuli sain likuli wajah, semuanya itu. Di mana kau hadapkan hati itu, seperti itulah. Kalau kau menghadapkan itu seperti yang di sana mentung-mentungi itu, wah ya seperti itulah nanti kau temui saat kematianmu itu. Mengerikan dan kenapa satu? Seorang wanita pelacur pun bisa masuk surga karena konsep itu dia tahu, meskipun aku yang ku tahu Allah di Rahman Rahim. Orang perbuatannya maksiat, tapi lebih hebat batinnya dia mengetahui. Dohirnya pun tidak dinilai oleh Allah, dikalahkan. Sama dengan kita punya pekerjaan dua, Pak. Yang satu Anda arsitek, gambar tok dengan gaji 150 juta sekali gambar karena keahlian. Yang satu Anda ngojek, mau golek ceperan. Kalau dibanding penilaian yang tertinggi, nilai mana? Yang tertinggi itulah yang diambil oleh Allah sebagai unsur penilaian. Istiqomah dari syariat itu adalah gerak badan, tapi istiqomah dari hakikat itu adalah gerak pemahaman. Arsitek yang dinilai adalah keahlian. Tapi kalau kuli yang dinilai adalah tenaga. Makanya orang kuli kadang enak gambar tuh 150 juta, ini kerja pirang puluh tahun rek. Maka tafakur sejenak sama dengan ibadah 70 tahun. Sementara kalau orang syariat di masjid hanya 27. Loh, kleting. Nah, 27 dikalikan 5 wis piro nek nang masjid terus. Dan kalah karo wong sing tauhid iku tafakur wae. Hanya karena paham. Berkah masyaallah. Hingga saking akeh ganjaran sawab itu dia bertafakur. Sampai-sampai ilmu luhur, ilmu yang dulu-dulu belum tersingkap di permukaan, muka safah dia. Satu riwayat. Begitu indahnya dia. Ini yang aku cari, alastubirofikum. Ini yang aku cari. Dulu aku juga sama seperti Gus Anton. Saya ini manusia punya daging, kulit, darah, juga hati dan perasaan. Juga sama, Anda juga punya kulit, daging, getih. Sama. Apa yang membedakan? Ayo, hidup yang muka safah batin, yang dia bisa tampak suatu rahasia kehidupan, bahkan konsep ketuhanan dia bisa memahami.
Begitu Anda insanun kamil, sumpeke nang kene tok, Pak. Sesuk nang akhirat boten sumpek. Maka orang yang bertakwa tidaklah dia bersedih hati, bergembiralah dia dan merasa tentram bahagia diri. Ora sumpek kaya sing digambarno wong syariat itu nanti. Seorang anak meninggalkan orang tua meninggalkan anak, sumpek jupek karena apa? Karena lupa akan ibadah batin yang ternyata yang dialami di sana batin. Dohir kita cuma dibatasi di dunia ini, Pak. Kita ibadah sholat, setelah mati ini punyanya tanah, isinya masih berlanjut di alam nasut, alam jabarut, alam malakut, alam laut. 4 alam ini ada 7 alam disebut alam ruhiyah, alam wahiyah, alam nahiyah, alam jiniyah, uluhiyah, sultanul aulia, nabiyah. Coba dari 4 alam ini ada alam kecil-kecil dan itu kuncinya hanya ada di dalam hati kita. Alam nasutnya alam penasaran yang orang ini sulit. Ayo dikuat di sini. Kitabnya Gus Anton berada di YouTube. Diikuti terus di sini. Konsepnya hanya silaturahim ngecas karo pengesahan. Nah, lah ngoten nah. Engko buka kitabe gak usah maca, Pak. Wis nang YouTube dirungokno karo turu-turu wae wis padha maca kitab, dipermudah sama Allah. Oh, selesai perkara itu. Yang indah-indah akan selesai semuanya di bidang-bidang apapun kita akan bisa menyelesaikan. Dan Allah tidak mempersulit dalam beragama. Surat Al-Had ayat 78. Segera kembali kepada agama bapakmu Ibrahim, tauhid. Biar awake dhewe enggak tersesat dalam sisi pengetahuan. Begitu. Konsep yang dianukan indah banget itu ya. Monggo nggih, monggo. Geser. Nah, nggih monggo Pak, monggo. Mriki asri teng mriki. Nggih monggo nggih. Monggo. Mas. Nggih. Assalamualaikum saged. Alhamdulillah, nggih, waalaikumsalam. Monggo Pak, nggih. Jadi kalau konsep itu kita tahu, kita nggak bingung hidup di dunia. Saya kira nggak bingung kita. Tapi kalau kita nggak tahu, kita tersesat jalannya. Orang yang tersesat jalan jangan dibikin level aman, meskipun orang itu bisa khatam. Oh, itu kan hanya kata bacaan-bacaan. Tapi you kan belum membaca ini akhirat. You belum membaca ini alam. Padahal Rasulullah waktu diturunkan di Gua Hiro itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Al-Quran baru turun 1 ayat itu. Al-Quran itu enggak langsung turun 1 bendel itu 30 juz. Turunnya bertahap dia. Yang dibaca Iqra itu apa? Membaca ayat kauniyah ini. Bukan lantas Rasulullah pinter qiraah. Tidak. Dan Al-Quran baru ditulis setelah para tabi'in. Ya, setelah Rasulullah meninggal baru Al-Quran ditulis oleh Abu Bakar, kemudian dilanjutkan Umar, Utsman, para tabi'in wa tabi'ihim, baru dilanjutkan. Padahal ayat itu hanya membaca ayat kauniyah ini yang terhampar di alam semesta. Makanya Allah menyatakan awalun wal akhiru wa dhahiru wal batinu. Jadi begini 2 sisi. Kalau you menyelesaikan 1 sisi, kita ini hidup pada awal ini. Awal apa? Belum kiamat, belum matinya alam semesta jagat ini. Kelak jagat ini mati yang dinamakan bumi. Maka akan menghadapi akhir. Kalau kita dohir batin. Nah, kalau kita ini hanya ibadahnya di dohir ini awalnya awal. Ya toh, belum menyelesaikan visi kita batin. Maka apa yang terjadi? Besok kita di hari akhir kena ini. Tapi kalau kita di dunia ini sudah menyelesaikan dohiru wal batin, maka ada. Makanya tasawuf, kenapa Anda merindukan sampai datang ke sini? Ya karena itu kerinduan jauh. Rindu karena ada bagian tubuh Anda yang dari unsur rububiyah, unsur Tuhan, yaitu ruh. Makanya Anda jauh, rindu, nikmat. Hanya mendengarkan YouTube saya, aku harus tahu ini.
Gitu apa betul loh. Karena sang pembicara ini pun juga niraka di dalamnya, Pak. Hingga Anda tergerak. Menggetarkan. Begitu. Itu satu bergerak. Yang mana kita tidak dipersulit dalam beragama. Kalaupun kita beragama dipersulit, ada apa dengan dirimu? Surat Al-Had tidak dipersulit dalam beragama. Kembali kepada agama bapakmu Ibrahim Tauhid. Di sini bersahaja kok. Ayo. Oh, iso kuplukan ya kok sampean kuplukan, ra iso ya ora apa-apa nganggo kata cekak. Ora tau tak usir kok, Pak. Tak jarke malah seneng guyon aku kok. Ayolah. Kita ini jangan lihat rupa lah, lihat bersamanya. Ayo. Yang mana orang datang di sini kalau nggak digerakkan Allah nggak mungkin datang loh, Pak. Apalagi jenengan Jombang jauh-jauh no sing teko di Cilacap jauh-jauh itu. Semua digerakkan. Alhamdulillah. Justru saya kalau nggak melatih ini dosa. Karena semakin kita mendapatkan ilmu, semakin kita seperti pembantu, Pak. Babu. Nah iya, untuk melayani umat min umatin Muhammad. Nah, jadi umat kepada hamba. Makanya butuh pengabdian apa? Umat untuk jadi hamba abdiullah. Setelah jadi abdiullah untuk meladeni umat. Jadi nggak boleh sombong. Sama-sama merendah. Hanya bedanya, saya dapat duluan baru you. Kan gitu. Makanya toh sama-sama nantinya. Tidak jarang juga seorang murid lebih hebat dari gurunya, nggak jarang. Meski secara makom nggak bisa mengungguli gurunya secara makom, tapi secara ilmu bisa. Gurunya Jokowi ku sing SD ya tetap guru, nanti diceluk ambil Jokowi masuk dari presiden, kan tetap guru. Lah gitu. Wah, indah ngono. Meskipun gurunya kalah. Iya, sang dosen, rektor ketemu guru SD, panggilnya Pak Guru juga. Iya toh, meskipun dia sudah jauh dari gurunya itu. Ya, logikanya kan begitu. Jadi kita ini santun di sini. Seperti tadi ada beliau juga seorang ulama datang ke sini, kita hormati. Karena bagaimanapun juga itu saudara kita. Sebaliknya jamaah ngikut menghormati saya senang. Karena apa? Orang kan namanya kan orang senang, dia akhirnya membawa bekal sesuatu kebahagiaan. Di sini Gus enak. Gus santun ini ya. Sampai saat santri-santri ini santun dia hormati. Jarang-jarang aku dihormati orang-orang mukasabah kan gitu. Kepingin dia mencontohkan diri itu sudah biasa lah. Kita kalau umat Rasul ya harus nyelami ke samudra jiwanya dia baru sahdu. Maupun seorang pelacur pun datang ke sini ada tak panggil D, dia tanya ini ayo. Iku, aku nyeminari nang iku pekerjaane manajer rasa sayang bisa gak gregetno apa. Iki ya opo kok nyeminari lah wong koyo ngono kabeh. Tapi yo itu ya bagaimana saya harus ngomong. Tahanlah, sabarlah kamu deh adik-adik sekalian. Memang kepinginnya manusia itu pada landasan yang baik. Tetapi yang baru ditemukan pekerjaan seperti ini. Kalau bisa kita minta sama Allah sambil berubah meskipun kita belum bisa meninggalkan pekerjaan ini. Tapi wong kita jalani gitu, Pak. Satu aja. Ayo kita ini. Lantas aku ngurui apa? Iki purel-purel diurui. Bingung iki. Iki ngurui piye lah, bingung tuh saya. Akhirnya karena Allah iku ngeke kecerdasan iku ya apa? Ngari ngono, ada rezeki itu 4. Yang dia dapatkan halal, keluarnya halal. Itu juga nggak usah dipikir. Ya jelas surga, Pak. Yang dia dapatkan haram, keluar haram juga nggak usah dipikir. Itu jelas neraka. Yang dipikir 2 ini. Yang dapat halal keluar haram, yang dapatnya haram keluar halal. Ada orang yang punya gaji gede di BUMN, dia dapatnya halal, tapi dia buat main di sini dapatnya haram. Tapi contohnya itu banyak itu. Ada orang yang dapatnya haram, keluar halal, mana yang baik? Nyata Sunan Kalijogo bagaimana itu? Haram keluar halal. Nah, seperti kamu ini yang agak baik. Kalau bisa bagaimana? Sadarkan itu orang yang datang ke sini supaya dia nggak datang ke sini. Bagaimana?
raih cintanya, habisin hartanya. Engko nak habis dia nggak bakal kesini lagi. Pasti balik nang anak bojone. Lah cucukku lho iso ngomong ngono sa. Lho iki lak ngurui elek sih. Tapi terus piye aku lek ngomong. Salah sing ngundang iku. Motivator jane nang ngene kono iki kon motivatori nyemangati purel. Lho terus aku kon mau ngopo, Pak? Lho. Wis ta ngono, ambek donga rek. Lho, jangan saya tolong ya Allah pilihkan saya jalan yang baik untuk kehidupanku. Ndak mesti aku harus begini, aku ingin bertakwa. Ngomong. Ono meneh sing purel ngomong, saya kalau kerja gitu di kamar saya itu ada sajadah. Iso ngomong opo aku ngono kuwi lho. Ya lambung ngono. Ya tak api wae. Engko nek ditolak wong kene duduk pangeran, Pak. Bagus itu nyeimbangkan padahal yo kliru. Lha itu piye tusan? Ora ono sing diomongno meneh. Salah sing ngundang iki ya. Aku menang, mari ngono istighfar ini alambuh, awak iki kok legrek sekali tujup-coban malah koyo ngene tantangane. Nah ya terus ya opo iki ngono wis. Oh, sampai pura-pura akur ngono iki. Akur. Sowan nang kepuk tangan kon pikir apik iki. Elek kanggoku. Saya tak celuk ya, kamu ini adik-adikku kabeh dah. Cuman Gus iku kebetulan kerja nang positif ngono yo kowe iki rodok wis ngono ae wis. Ayo kon dadi nang positif rek ngono ya. Wong sering dolen nang kene ae. Dadi nang kene iki sing dolen purel ae susu bojoku mlerok, Pak. Ngene coba, Pak. Tegore iki ambek yo iku manajer e. Aku ngene sapa? Mboten napa-napa Gus, gak apa-apa, wis ngono wong urip. Nyatane urip iku ono sing ngono kok. Nah, nggih to? Kadang iki kita ndak wong iku elek, gak mesti elek sak teruse. Suatu saat dia berubah, kadang kene ngomongi wong iku elek dilalah saiki sing diomongi berubah. Wah, cilaka awake dhewe iki ngono. Makanya aku nggak berani ndak apapun bentuk tubuhmu, yang penting kamu niatnya apik ngono ae. Wis ngono ae. Dadi lucu aku iku dadi tau nyeminari. Engko tak upload nang salah. Engko tak upload nang ngene apa status. Aku ngomong ambek purel-purel, Mbak. Seru iku. Iku kowe. Awake anu iku alhamdulillah. Kayak kita ini jangan mempersulit, yang penting jangan dipersulit diri kita untuk berakidah, Pak. Sing enak ngono lho, iso dilakoni. Nek mempersulit dalam agama itu ada apa? Berarti sampai salah melangkah. Wong beragama ini mestinya satu. Nggak usah dipersulit dengan cara ini, cara sing cingkrangan kak. Kudu jenggoten, pasti loko sampean gak jenggoten brengosen gak sunah rasul sampean, Pak. Ngono, resi koyo aku tambah ciloko meneh, Pak. Belas iki malah ya. Nah, ngono jenggoten ngono ya koyo wedhus engko nak kapi. Nah, ngono. Enggak gitulah, masuk penilaian Allah iku teko ngono sih, Pak. Lah mboten nah. Lah nek rakanan penilaian Allah ngono ya gak usah salat ae, Pak, ngingu jenggot ambek katokan cingkran terus nek jamin swarga lho. Wong ya gurung iso jamin swarga. Nek gak akhlake apik, Pak. Sing enak, sing sadu hidup itu bisa menghormati sesamanya, kadang itu apik apa. Hati ini, keajaban hati ini berbeda penilaian dengan zahir, berbeda. Nek ono olahragawan ku ya ono olah rasawan. Oh iya, kok nek gedhe ku dadi binaragawan, sampean ku nek gedhe batine kuat binarasawan. Ngono. Enak ae wong iki. Akhirnya nak binaragawan awake gede arepe ngejak gelut sampean wedi lu gede gak sida to, Pak. Nah, nek sampean binarasa, Pak. Wah, mlebu kuburan mulai kata arepe nakoni kalah gede rasane. Sungkan rek ngono. Kan ngono logikane niku. Dadi qiraah iku saking pinter ibu nak nyanyi qiraah iku apa jenenge nglantuno ayat suci qiraah Al-Qur'an iku kan kauliyah. Coba sing kauliyah, sampean harus tahu irama kehidupan. Iki Gus qiraah temenan iki. Dijak karaoke oke. Siapa takut malah ngene iki stres kok ngejak karaokean ayo. Ya lah ambung ngono ya nggih. Malah stres.
Ya jak apa ya wis oke. Nang ndi Gus, cangkruan nang Bungkul. Ayo. Nang ndi Gus, ayo nang ndi ae wis enak. Penting enak ngomong. Wis anu wayahe nyanyi ya nyanyi, wayahe apa ya wis ayo apa sing penting aja ninggalno tauhide. Wis jelas. Nek Gus gak tau gawe agami, surbanan ngono gak cocok. Sumu dah. Lho aku nak gawe surban ngono ambek anakku guyu nyekiki, Pak. Apa ngono. Gak cocok Pak dadi kiai ngono iki anake. Lho, papa iki lho wetone toreko ya. Kon iku ya apa sih lho. Apa? Oh. Tapi bukan masalah goib lepas. Hah? Gorib. Gorib itu ya hampir sama kalau gorib itu masih proses daripada zauq. Zauq aslinya itu.